Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alal hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, dan juga kita semuanya sebagai hamba Allah yang mudah-mudahan senantiasa dikaruniai iman di dalam hati kita semuanya, dikuatkan sampai akhir hayat kita, senantiasa bersyukur atas keadaan yang kita terima, senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah apapun sampai detik ini, sehingga menjadi penyebab kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa dipilih, ya, dan harapan kita diberikan kemudahan menjalani kehidupan di dunia ini, dan nanti diberikan keberuntungan saat menjalani kehidupan setelah mati. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita hanya mengharap daripada syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita semuanya terpilih yang nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di hari menjelang hari raya Idul Adha, kan, banyak beberapa mungkin pendapat yang sampai saat ini menjadi ciri khas kita, gitu kan. Mau Idul Fitri juga banyak pendapat, ini ada yang melaksanakan hari A, ada yang melaksanakan hari ini, gitu kan. Ya. Bahkan di sini yang akan datang menjelang penentuan kemarin di 10 Zulhijjah, gitu kan, apakah hari Ahad ataukah hari Senin, gitu kan. Nah, ini semuanya pendapat yang berlandaskan keyakinan masing-masing, gitu kan. Semuanya ada konsekuensi, gitu kan. Dan mereka pun juga memakai dalil-dalil sendiri-sendiri, gitu kan. Monggo kita menyikapi, tidak bisa memutuskan panjenengan harus ikut yang mana, tapi kita semuanya memang harus memilih, karena itu nanti akan terlewati. Saya akan menyampaikan tentang keutamaan saja, ya, keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah. An Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma amalu fi ayyamin asri afdala minal amali fi hadihi qalu walal jihadu qalu walal jihadu illa rajulu kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bisyai'in, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW, tidak ada amal ibadah yang lebih utama yang dikerjakan pada 10 hari ini, ya,
Maksudnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Ini memang kita mungkin sudah tahu ada yang nanti melaksanakan di hari 10 Zulhijjahnya itu ada yang hari Ahad, ada yang berpendapat juga di hari Senin. Ya, berarti dengan konsekuensinya masing-masing. Kalau yang dia mengambil pendapat ya yang tanggal 10 Zulhijjahnya itu hari Ahad, otomatis 9 Zulhijjahnya itu di hari Sabtu. Begitu juga yang mengambil keyakinan 10 Zulhijjahnya itu hari Senin, berarti 9-nya di hari Ahad ya, karena ada momen penting. Nah ini sekali lagi yang menjadi kita seringkali bingung. Saya pun juga ini jadi kita ikut yang mana kan gitu, karena memang banyaknya pendapat. Memang ini harus disikapi dengan ilmiah, tidak bisa melu sing okeh atau melu sing sithik ya, semuanya harus disikapi dengan ilmiah, dengan ilmu ya. Para sahabat bertanya, apakah sekalipun jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, sekalipun dari jihad, kecuali seorang yang keluar untuk berjihad dengan diri dan hartanya, lalu tidak ada sedikit pun yang pulang daripadanya ya. Maka dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa apapun ibadah yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ia adalah paling utama. Nah, kemarin ada yang bertanya, apakah boleh saya puasa selama itu ya, dari tanggal saya boleh ya, karena puasa itu memacu ibadah yang lainnya, artinya bisa menjaga diri dari segala macam keburukan kalau dia kuat ya. Tanggal 1 Zulhijjah dilihat kalendernya ini sudah kelewat ya. Kemudian sampai tanggal 9-nya jelas. Ini mungkin yang menjadi dilema kita gitu. Karena perbedaan pendapat ini, saya sering berpikir lah, nanti kalau misal gini ya, kita berpuasa di tanggal meyakini 10 Zulhijjahnya itu hari Senin, itu berarti kan tanggal 9-nya Ahad. Padahal kita meyakini hari Ahad itu ada satu puasa yang pahalanya luar biasa ya, diampuni dosanya 1 tahun kan gitu. Itu namanya puasa Arafah. Nah ini menjadi dilema, sedangkan di pendapat yang lain ya, saat itu tanggal 10 ya, termasuk nih dalam kitab Minhajul Muslim itu, siapa yang berpuasa di tanggal 10 Zulhijjah maka hukumnya haram buat jadi dosa ya, karena hari Id itu kan ya. Ini jadi dilema lagi ya. Jadi ada Pak Hananto tadi telepon saya juga kondisi saat tadi baru diskusi dengan rencang-rencang dengan teman-teman, ini gimana ini untuk menyikapi hal ini itu. Bahkan kita punya jamaah, dari beberapa jamaah ojo bingung kaya EDW kan. Ternyata ini sudah menjadi rahasia publik gitu. Lah tapi monggo itu dengan konsekuensi masing-masing. Nih, saya menyikapi hal ini ilmiah sajalah. Panjenengan meyakini yang mana, yang paling penting adalah sikap kita ya, ketika kita sudah mengambil keyakinan, keputusan adalah saling menghormati antara keputusan yang satu dengan yang lain. Jadi tidak menjadi masalah, sama seperti yang kemarin itu. Allah ini menjadi mendewasakan kita semuanya. Kalau kita mengambil yang hari Ahad berarti yakin Arafahnya pasti Sabtu, yang hari Senin yakin Arafahnya pasti hari Ahad ya, diikuti dengan puasa tarawiyah itu 89 itu 89. Nah ini yang penting adalah kita menghormati. Artinya ketika di masjid ini pun tidak bisa menentukan atau mengambil yang mana, dan panjenengan harus bersikap istilahnya lapang dada. Yo yang misalnya sudah ikut Ahad ya tetap ikut prosesi, mungkin menyiapkan dan sebagainya, tidak masalah. Kita fair-fair aja, semuanya paham gitu kan. Jadi kalau di tempat kami yang lain, sedangkan saya ini mendapatkan tugas ya khutbah Id di hari Senin
Jadi gayeng gitu. Coba jangan bayangkan dengan kondisi yang semacam ini gitu kan. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Yang kita khawatirkan itu sebenarnya bukan sholat idnya. Yang kita khawatirkan itu puasanya. Ya. Kalau sholat id kan sunnah itu kan. Puasanya pun ketika wah ini berarti ora usah poso Pak, ya ora usah salat ya jangan gitu. Terus lah kan daripada kita menentukan puasa, ndelalah pas kita puasa tanggalnya 10 Zulhijjah malah jadi haram kan dosa Pak. Mending ora usah poso Pak. Ya ampun. Ya tetap semestinya kita mengambil keyakinan tentunya dengan konsekuensi masing-masing. Barangkali yang mengambil hari Ahad kan harus mencari info di mana dilaksanakan sholat Id hari itu, ya otomatis mungkin belum banyak itu kan. Mungkin yang di hari Senin pun juga sama, harus mencari atau kita mengambil tempat dipersiapkan mulai dari sekarang. Ya tentunya dengan pengetahuan dengan ilmiah ya, bukan ikut yang banyak yang mana biasanya sing dia boten, tapi tentunya dengan ini. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Imam At-Tirmidzi paling dicintai oleh Allah, bahkan pahalanya sangat besar, mengalahkan pahala jihad. Artinya pendapat gini, Zulhijjah ia adalah paling utama, dan dalam riwayat lain dari Imam At-Tirmidzi tadi paling dicintai, maksudnya bulannya ya, mengalahkan pahala jihad sekalipun. Hal ini karena ibadah tersebut dilakukan pada waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadah puasa itu menurut saya yang paling ini ya, yang paling aman. Panjenengan misalnya di bulan Zulhijjah ini mungkin biasanya sholat malamnya belum istiqomah, diistiqomahkan. Tapi yang mengistiqomahkan demikian itu berat. Tapi nek panjenengan barengi dengan tadi berpuasa, mengosongkan perut, insya Allah untuk ibadah ini lebih bersemangat. Bisa dicoba Pak. Ya, karena saya pernah bertanya itu kan, apa yang membuat kita lalai untuk tidak bisa bangun malam? Itu karena punten kula panjenengan sami sangat dekat atau terlalu banyak makan. Nah, ini survei membuktikan. Ya, ketika orang sudah perutnya ini terisi penuh, maka yang ada adalah mengantuk. Padahal mengantuk itu sesuatu hal gitu, nek pomo dalam hal bisnis itu menjauhkan kita dari rizki. Ya lah ngantuk dodolan ngantuk, yang mau beli juga males. Panjenengan jualan soto, jualan apa ngantuk, sing mau beli sing dodol ngantuk ora sida tuku. Akhirnya kan rezekinya menjauh. Ya kalau dalam bahasa Jawa dipatuk ayam. Itu betul, tidak ada orang yang pembisnis sukses tang ini jam 8, jam 9 enggak ada. Bahkan dia bangun kalau perlu itu tidurnya saya sedikit, bahkan tidak tidur. Ya, orang yang mungkin di dunia pembisnis itu, saya beberapa kali bertemu dengan para donatur itu, bahkan gitu, ibaratnya sholat itu nek iso di jamak kabeh di jamak Pak. Ya mungkin orientasinya masih besar kepada dunia, dia yang masih betul-betul fokus dengan bisnisnya dan masih ada target mungkin dia mengejar. Nah ini bahkan menganggap wah nek iso sholat Jumat di jamak ya tak jamak Pak gitu kan. Kalau misalnya masih bisa di jamak saya jamak. Saking nopo sangat menghargai waktu. Ini untuk santri-santri itu kan. Di luar sana banyak orang yang berjuang mati-matian untuk memperjuangkan kehidupannya gitu. Maka antum yang diberi kesempatan untuk tinggal di pesantren waktunya banyak. Karena di luar itu mencari waktu ngeten untuk bisa hadir kajian, mengondisikan keluarga, bisa satu visi dan misi itu sangat sulit kalau besok antum sudah besar gitu. Ya, apalagi antum punya waktu bisa datang kajian gitu. Kan hatinya apa? Allah memberikan sakinah. Ya, apa sakinah itu? Ketenangan. Jadi panjenengan hadir di majelis ya diberikan sakinah walaupun pikirannya sedang banyak, tapi hanya datang saja kita mendengarkan, Allah memberikan pahala yang besar. Yang kedua adalah ketenangan hati. Ya, kemudian diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ya, apabila amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih utama
lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari lainnya dalam seluruh tahun, maka amal soleh apapun yang dikerjakan di dalamnya, sekalipun amal soleh tersebut biasa, yaitu lebih utama dari amal-amal soleh lainnya. Ya, jelas kalau puasa kelihatannya ya, berat, mungkin kita dengan tilawah Quran atau menambah ibadah. Ya, kemarin saya ditanya bagaimana untuk menjadi orang yang ahlul ibadah, Pak. Ya, jawabannya adalah istiqomah dalam mengerjakan setiap ibadah dan perintah Allah, ya, sesuai dengan anjuran dan waktunya masing-masing. Ya, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bahkan doanya selalu dikabulkan. Itu jadinya adalah sangat sedikit dia memikirkan dunia. Ya, tapi perintah di dalam Quran kan tidak ngoten nggih. Artinya biarlah memang ada beberapa orang yang dia memperjuangkan itu, tapi perintah di dalam Qur'annya kan adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dalam surah Al-Ankabut ini kalau tidak salah ini. Ya. Jadi carilah dunia tapi jangan lupakan akhirat. Ya, ini imbang. Ya, dunia ini untuk, karena memang pada prinsipnya beribadah itu juga membutuhkan biaya. Ya, sedikit banyak. Ya, bahkan yang ibadah sifatnya pahalanya besar, kita umroh butuh biaya, haji apalagi sekarang ini ya butuh biaya besar, kita kurban butuh biaya, ya, mengeluarkan amal yang potensinya juga besar pahalanya. Sehingga ya ketika seseorang itu menginginkan tentang akhirat lalu tanpa dia mempunyai biaya untuk beribadah, ya menurut saya susah. Ya, ibadah yang sifatnya kita mengeluarkan uang, ya namanya orang melanggar perintah, ya artinya tidak sesuai dengan syariat, itu akan kesusahan sendiri. Ya, mau ngibadah, aku yakin Pak, insya Allah saya dengan sepeda yang saya punya ini bisa, kan banyak nih sekarang yang sepeda dari mana itu Mojokerto ke Mekah, ya touring dengan waduh. Ya, selain satu mungkin butuh kondisi prima, sekarang ada yang lebih enak, ditumpaki pesawat tinggal duduk itu kan, nunggu sampai sana kemudian melakukan ibadah, serangkaian ibadah di sana terus pulang lagi. Ya kalau ya mungkin bisa kita nyepeda gitu kan, akhirnya jadi viral gitu kan. Masuk negara ini harus urusannya macam-macam, ya tambah susah gitu kan, sehingga akan menyulitkan dirinya sendiri. Apalagi sekarang ada urusan birokrasi dan macam-macam syaratnya tambah. Ya, kalau duluan sebelumnya tidak memakai surat sekarang pakai, dengan datangnya corona akhirnya ditambah persyaratannya, tambah biaya lagi dan macam-macam. Ya, ini menunjukkan bahwa amal soleh biasa yang dilakukan pada waktu istimewa akan menyamai pahala amal soleh utama yang dikerjakan pada hari-hari biasa. Di hadis yang lain disebutkan tidak ada amalan yang lebih utama, ya, di hari nahar, ya, atau hari kurban itu dengan mengalirkan darah. Artinya bukan kita berkorban mengalirkan darah, artinya bukan kurban jiwa, tapi dengan cara mendekatkan diri yang kita meniru, ya, nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, sebagaimana yang kebiasaan nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang keutamaannya sudah disampaikan ya kemarin. 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari yang paling afdol dari seluruh hari yang ada di dunia ini, ayyam ad-dunya. Dalam sebuah hadis sahih, Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama hari-hari di dunia ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, Imam Al-Bazar, hadis ini dinilai sahih oleh Syaikh Al-Albani, sebagaimana disebutkan dalam sahih jami'nya. Ya, bahkan saking mulianya 10 hari pertama Zulhijjah ini, banyak ulama yang berpendapat sebagaimana disampaikan Ibnu Katsir
Ya, 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih baik dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan sekalipun. Hal ini karena dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah terkumpul ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Artinya sama, Pak, puasa. Ya, tapi ini berat di kula panjenengan sami, bagaimana kalau tidak mampu? Ya, nek orang mampu ya pokok puasa Senin Kamis engko wis kena kabeh, Pak, gitu. Minimal kita dapat 4. Senin Kamis 2 kali, kemudian tanggal 8 puasa Tarwiyah, tanggal 9 puasa Zulhijjah, entuk 4. Nek ora iso 10 entuk sepertelune kan udah lumayan. Tapi nek bisa semuanya kita melakukan ini yang paling utama. Ya, yang paling utama dilakukan ketika kita menjelang hari itu. Ya. Kemudian mulai hari puasa, sholat, sedekah dan yang lainnya. Demikian diantara sebagian kecil dari segunung kemuliaan dan keistimewaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut tadi tentang beberapa hal keutamaan yang mestinya kula panjenengan sami tahu, ya, mana yang harus kita ibadah mana yang harus kita proyeksikan ke depan, direncanakan menjelang, ya. Wah, ini sudah mentok sekali itu. Tinggal hari ini, Senin Kemisnya kan sudah habis, Senin kemarin sama ini. Kemudian tinggal menunggu tanggal 8 dan tanggal 10-nya. Ya, kalau diberi kesempatan kalau panjenengan sama kita bersama-sama untuk menjalankan puasa sunnah tersebut. Barangkali itu, ya, tentang hadis. Adapun kalau ada pertanyaan ini seputar tentang hadis, kemarin ada yang bertanya di jamaah yang lain itu tentang keutamaan menyembelih. Saya itu ditanya, Pak, mana ini kurban yang paling utama? Apakah kita menyembelih sapi atau menyembelih kambing? Ini yang menjadi perdebatan di kalangan kaum muslimin itu. Karena memang kalau dilihat dari beberapa hadisnya Rasulullah itu yang diambil contohnya itu adalah domba atau kambing. Sehingga Rasul, kemudian Nabi sebelumnya pun kan Allah menggantinya, diminta untuk mengganti dengan seekor domba yang gemuk gitu. Bukan sapi, bukan unta kan gitu. Bahkan di penyembelihan kita yang sering terjadi, wah nek kurban ini bagaimana? Maka di dalam fikih dakwah itu disebutkan, ini pernah membaca dan kita bahas dengan teman-teman kita yang ada di satu kajian itu, yaitu dilihat dari sisi kemanfaatannya juga. Contoh di warga mriki, ya, jamaah sini itu cenderung ke mana? Oh, ini diarahkan ke sapi. Kalau dulu di pondok itu kan kambing yang ngapun tinggi sampai 38 atau 37 atau 38. Ya, akhirnya dalam satu hari tidak selesai kan, di 2 hari karena memang ribet nih ngurusi, ya. Tapi kan kalau itu nanti semuanya dijadikan sapi, mungkin kan cuma hanya 2 ekor atau 3 ekor sapi. Nah, ini kembali kepada kemanfaatannya. Kalau masyarakat itu cenderung, wah nek maem daging kambing iso, ya biasa itu. Nah, jadi darah tinggi, wah, kolesterol dan macam-macam gitu. Berarti kan cocoknya nyembelih sapi misalnya. Kalaupun demikian, maka dilihat dari sisi kemanfaatannya, ya monggo. Berarti yang utama adalah menyembelih sapi, dilihat dari sisi kemanfaatan. Pun toh juga Nabi menganjurkan, ya, juga tidak melarang menyembelih sapi. Kalau di bagian tempat yang lain, bahkan saya dikirimi di sebagian wilayah tertentu, sapi itu menjadi keramat. Jadi di sana kalau kurban itu tidak ada sapi, yang disembelih kambing sama hewan besar itu kerbau. Kerbau itu kan tidak disebutkan di sini itu. Ya, adanya ya unta, ya, kemudian sapi, domba atau kambing gitu kan. Di dalam hadis itu kan
disebutkan ngoten lho, ini pripun Pak? Ya sama itu kan sejenisnya. Jadi tidak menjadi masalah. Kalau memang di sana tidak berani karena dikeramatkan atau menjadi keyakinan nek nyembelih sapi gimana gitu kan. Akhirnya nyembelih kurbannya adalah kerbau. Malah justru nih, saya pernah ngobrol dengan si pemilik kerbau. Ya, pemilik kerbau bisa saya sampaikan, bedanya apa ini Pak? Ya jelas, dari sisi harga itu sudah 2 kali lipat Pak. Saya pernah ngobrol, sapi mungkin harga 25, kalau satu kerbau yang ukuran sama dengan umur yang sama itu 2 kali lipatnya sapi, bisa 45 sampai 50 juta satu ekor kerbau. Saya soalnya pernah ini saya ngobrol dengan pemiliknya langsung, ini jualnya kemana Pak? Oh nanti biasanya kalau kurban ngeten ini sudah ada yang ngambil, H-1 bulan itu sudah dipesan ya. Nanti beberapa kali ya, saya juga heran, wallah alam ya, saya sendiri belum pernah mencoba, entah sudah pernah tapi di mana nih tapi secara pribadi memakan daging kerbau itu belum pernah, karena memang ya, harus ke mana itu, daerah sini Kudus atau mana itu, daerah Kudus itu ada soto. Nah angger lewat sana itu nggih ya ndelalah mboten sempat ya kan mengrasakan itu soto kerbau kan ada Pak di sana Pak, soto kerbau atau masakan kerbau ya. Nah orang yang pernah cerita dengan saya itu, teman-teman yang sudah mampir itu katanya lebih kenapa, lebih teksturnya itu lebih kuat ya, istilahnya pone Jawa, orang Jawa itu lebih keras, lebih alot ya, lebih erat tekstur dagingnya, wallah alam itu. Tapi asalkan tidak dilarang, karena di situ mengalami masalah tadi. Sama seperti kejadian ini Pak, orang yang bertanya apa tentang rokok itu kan, artinya kan kembali kepada satu wilayah. Hukum asalnya semua tahu kok, ini hukum asalnya di wilayah Timur Tengah, di Madinah semuanya sepakat itu, bahkan tidak ada ulama yang memakruhkan di sana, semuanya haram ya tentang hukum rokok ini. Saya sampaikan hukum asalnya. Lalu balik ke Indonesia ini kan akhirnya terjadi 2 hukum ya, karena melihat kondisi ini ulama ini juga ya melihat kondisi yang ada ya, di sebagian wilayah Jawa Timur itu ada muncul hukum itu menjadi makruh ya. Di Jawa Tengah ini ya gado-gado, ono sing makruh, ono sing haram nah. Tapi ya semua berpendapat atas ulama. Mereka yang sebagai apapun juga beliau adalah orang yang belajar ilmu ya, mengambil hukum itu saya tentunya juga banyak pertimbangan ya, tidak asal bicara kan gitu ya, wallahu alam bisawab itu kan ya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, maka tentang kasus yang terjadi atau beberapa hal tentang kurban ya, kalau pemilihan hewan yang paling utama sudah ya, tentang apa bersikap kepada hewan kurban sudah ya. Kemudian hal-hal yang dihindari sekarang ini sudah ngertos nih, mengulang saja hal-hal yang harus dihindari ya ketika orang berkurban. Orang yang hendak berkurban sangat dimakruhkan untuk memotong kuku ya, nanti diimutkan lagi, atau kukunya memotong rambut atau kukunya walaupun sedikit apabila telah nampak hilal bulan Zulhijjah. Berarti ini mulai tanggal 1 Zulhijjah kemudian sampai tanggal besok pemotongan itu sampai datang waktu penyembelihan hewan kurban. Sabda Rasulullah SAW, apabila kalian telah melihat hilal ya di bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka hendaknya ia menahan, ini hadis Rasulullah, tidak memotong rambutnya dan kukunya hingga ia berkurban. Wa idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhha falyumsik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudohi ya. Jadi sampai hari hatta yudohi, penyembelihan atau pengkurban. Nah kemarin ini terjadi, saya menyampaikan Pak, ini kan sudah kita azamkan sejak tanggal 1 kemarin. Kemarin itu kuku kaki saya ini kesandung dan hampir lepas
Ini gimana ini Pak, kalau nggak boleh dipotong kan itu, waduh gitu. Itu bukan dipotong lagi lah, itu harus dicabut itu saya bilang. Ya maka yang demikian tidak menjadi masalah Pak. Jadi sekali lagi kadang orang kadang-kadang ini tidak dicabut atau tidak di apa sekalian diambil karena pun mengkap-mengkap itu kan, karena terjadi apa mungkin kena standar sepeda motor atau kena sandung gitu kan, bentur. Ya itu justru nanti nek mboten takutnya infeksi. Kalau enggak ya mungkin selalu kena apa ini disenggol-senggol terus malah jadi sakit. Maka lebih baik diambil. Itu bukan termasuk dalam hadis karena itu halangan. Lagi besok kemarin tuh. Ya, telepon, "Pak, sapi yang kita cek kemarin itu ternyata buntutnya brodol." Sapi itu kan buntutnya enten rambutnya Bang, kipat-kipat itu loh. Karena keinjek sapi yang lain, mungkin yang ini mau berdiri itu masih ketindih itu, ada yang brodol. Ini bagaimana Pak? Ada luka sedikit, ya udah diobati aja. Ya, ini kondisinya gitu karena di peternakan kan biasanya kan banyak. Jadi apakah yang seperti ini termasuk cacat? Bukan. Ya tidak. Ya itu genah cetong ya Pak. Karena kasusnya terkena tadi, bahkan ada beberapa kasus ketika nanti mungkin didampingi ketika menurunkan hewan kurban. Ya ini yang sering terjadi di masjid, beberapa jamaah itu turun kan biasanya malam, misalnya belinya itu hari Senin atau hari Ahad, datangnya Ahad, hari Senin berarti datangnya Ahad malam, misalnya malam-malam ngeten iki baru datang. Biasanya mereka kan para sopir itu pinginnya habis dari sini nanti pindah kemana lagi kan, yang penting ndang tekan ndang wis kan gitu. Tidak, kadang-kadang kurang memikirkan tentang keselamatan hewan kurban tersebut. Kalau dari pickup turun pendek Pak, kalau yang dari truk turun itu kan tinggi, kayak mboten enten tempat untuk menurunkan itu, kaki sapi turun krek bisa patah di situ. Ya, saya pernah bertanya bagaimana dengan kondisi seperti ini Ustaz. Ya, maka ada pendapat yang membolehkan karena itu jatuhnya ya insiden, ya itu kejadian ya, bukan diharapkan. Tapi kalau bisa kan untuk mengantisipasi semuanya harus hati-hati biar tidak terjadi gitu. Dan ibadah mungkin ragu-ragu ya jadi pahalanya berkurang Pak. Terus terang mawon ibadah niku nek dilakukan dalam ragu-ragu, hatinya tidak mantap, ya pahalanya ya tidak sempurna, sama dengan keraguan-raguan kita ning. Makanya tadi untuk memilih tadi ya harus mantap, berarti nek sudah memilih siap melakukan konsekuensinya. Maka saya jawab gitu tadi sama Pak Ananto itu, tidak berani jenengan harus Senin Pak. Enggak, ya saya sendiri juga bingung gitu ya ini. Iya monggo. Iya. Iya. Karena saya alami sendiri, jadi beberapa jamaah kan kita ada sapi yang kelompok. Karena toh ini saya pengen berkorban tapi atas nama almarhum atau almarhumah. Nah kadang saya juga kalau menjawabnya itu, ya itu juga ada keraguan. Maksud saya kan yang namanya berkorban itu kan yang diwajibkan kita yang masih sugeng. Ya, dan korban itu kan untuk satu keluarga ya. Ya. Ada dengan saya dengan Aksa wajib kan untuk sekeluarga. Kalau ada beberapa jemaah yang menanyakan sampai nanti kalau diniatkan ketika kita pas motor itu tak. Iya. Jadi sunahnya ya memang harus hati-hati ya. Iya. Kalau kita motong hewan kurban terus hewannya juga keliru, saya beli kambing A. Oh iya, iya. Mungkin itu tadi yang pertanyaan saya cuma gitu, tapi kan banyak di antara jamaah itu menanyakan. Jadi, ini saya atas namakan almarhum. nggih. Nah, maksud saya kan Penjelasannya gimana? bisa menjelaskan ke jamaah bahwa kurban itu memang bagi kita yang masih masih hidup. Nggih. Also saya yang keliru malah kalau memang enggak apa-apa karena itu
Nggih. Menurut beberapa pendapat dan kasus ini sudah sering saya mendapatkan pertanyaan demikian, ngeten jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi kejadian yang dialami Pak Hananto ini juga dirasakan oleh beberapa masjid yang lain. Ketika ada orang yang bertanya atau jamaah yang bertanya itu, mereka kan rata-rata kurang paham ya tentang hadirnya ya, ibadah dan serangkaian di hari Id. Ya, tentunya ada beberapa poin. Yang pertama, ketika orang yang meninggal tadi itu berwasiat atau mempunyai nazar, ya, maka hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan orang yang masih hidup. Artinya mungkin bapak ibu yang sebelum meninggal mau punya keinginan tahun besok aku tak kurban, maka yang disembelih itu atas nama korban yang meninggal itu boleh. Ya, itu yang pertama. Tapi kalau tidak, yang meninggal tadi itu tidak meninggalkan wasiat dan tidak punya keinginan atau pesan untuk kurban, maka jawabannya ya seperti Pak Hanan tadi sampaikan bahwa kurban ini yang diutamakan. Saya tidak menemukan dalil boleh atau tidaknya, tapi perintahnya adalah kurban satu itu untuk satu keluarga, maka dia yang meninggal pun asalkan muslim bisa mendapatkan kiriman pahala yang sempurna. Jadi kalau itu ada amanah atau wasiat, maka kita wajib menunaikan, yang mungkin sebagai anak atau sebagai suami atau sebagai istri itu wajib dilaksanakan. Tapi kalau tidak, ya pertanyaannya kurbanlah dulu yang sing tesik sugeng-sugeng itu. Maka mereka-mereka yang sudah meninggal itu nanti akan mendapatkan pahala dari kita, karena kan kemarin saya jelaskan yang disebut masih ada hubungan darah itu bagaimana. Bahkan di dalam riwayat Imam Syafi'i itu beda ya, paman dengan ibu kita dengan paklik kita ini kan keluarganya harusnya sudah masing-masing. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i itu kan selama dia masih satu atap, maka yang satu atap itu masih dapat ya kurbannya cukup satu gitu Pak. Artinya semuanya dapat kiriman pahala satu keluarga. Maka yang lebih ekstrim lagi itu, Pak aku kurbannya mantepe atas nama sendiri-sendiri. Putra saya misalnya siapa A, ya besok putra saya yang kedua, besoknya lagi. Tapi itu hanya pendapat. Tapi kalau misalnya itu dinamakan satu persatu, monggo silahkan. Ya asal masih hidup. Tapi nek tadi pertanyaan Pak Hananto, bagaimana dengan hewan kurban yang dipersembahkan untuk yang mati? Boleh asalkan ada wasiat yang dari yang meninggal. Iya, apakah ada yang ya, apakah yang meninggal itu kalau enggak ya disarankan ini untuk panjenengan aja dan keluarga. Insya Allah bapak ibu yang sudah meninggal itu juga mendapatkan kiriman pahala, insya Allah gitu. Saya yakin, karena apa? Hadis Rasulullah kan gitu. Bahkan setiap ibadah yang kita lakukan, bapak ibu yang sudah meninggal ini asalkan satu seiman, mereka juga dapat gitu. Ya, wabil khusun, karena orang tuh kadang mikirnya pahalanya kok dinggo ini. Nah khusus kurban kan kata Rasulullah ngoten, satu bahkan satu ekor kambing ya tidak ditentukan tuh bobotnya kudu 20 kilo, bobotnya kudu 20 kilo. Yang disebutkan Rasul sing penting memenuhi syarat kurban satu ekor domba atau kambing, maka satu keluarga itu mereka sudah mendapatkan kiriman pahala. Oh, jadi nanti kalau diberi gambaran seperti itu, insya Allah mereka akan memahamilah. Ya. Nggih. Bagaimana kalau sohibul korbannya itu adalah lembaga atau instansi, di mana di instansi atau lembaga tersebut juga ada non-muslim? Apakah ini bisa dikategorikan korban atau infak atau sedekah? Wah, kasusnya luar biasa. Bahkan ngeten nih. Memang unik. Satu, kemarin saya mendapatkan amanah, saya mau menyembelih itu hampir tidak jadi Pak ya, hampir tidak jadi di satu sekolahan. Bahkan itu kan sama nih. Nek kasusnya Pak ini kan ada satu instansi atau lembaga yang salah satunya ada non muslim, itu kan jelas ya gimana gitu kan. Nanti saya bahas satu-satu Pak, saya cerita dulu di kasus yang terjadi.
Saya tanya, lah ini kurban satu sapi Pak? Nggih. Ya, ini orangnya berapa ini? 31 Pak. 31. Wah, aku lihat, kalau bingung nih. Waduh, iki nek ora tak oleh ke sapine eman-eman wis tak broke gitu kan. Lah, ini posisi ini sapi sudah ambruk ini kalau jagongan. Sebentar lah jagongan. Ini Pak, anu daftar kurban nih. Wah, lho, kok akeh tenan iki 31 itu. Jadi dari jumlah guru yang di situ kan ada pemotongan gaji 1 tahun itu Pak, nanti di situ. Nah, saya beri solusi, Pak, nek jenengan sabar ya, biar kurban ini ya manfaat itu aja, maka mbok diporo pitu mawon ya, diporo pitu kan, panjenengan juga sudah pegawai semua insya Allah mampu. Lah itu malah beliau ini oh yo ngopo wis tahun ini mulai baru lagi kan gitu. Nek kasusnya Pak Beng itu ngeten Pak ya, di Masjid Ar-Rafi'u Dubet itu tanya, malah bahkan yang berkurban di masjid itu menuntun kambing di hari H itu, sing nuntun itu yang kurban itu non muslim, Kristen malahan kurban di situ. Maka hukumnya bagaimana? Kalau hukum halal haramnya dulu ini saya sampaikan, asal itu yang menyembelih orang muslim, dagingnya halal. Apakah pahalanya sampai kepada mereka? Tidak. Lah bagaimana hukumnya itu? Ya kita sedekah biasa. Ya, karena muamalahnya kan berbeda nih. Hukum dagingnya asal yang menyembelih itu orang muslim, maka daging kambing itu walaupun asalnya dari orang muslim boleh dibagikan, boleh dimakan. Ning nek mereka kurban ke masjid, dibawa ke sini, orang itu non muslim, aku pengen nyembelih dewe, wah jangan. Dosa jariah buat panitia kurban dan semua jamaah yang ada di masjid itu. Soalnya penyembelihan jadi haram. Tadi yang disebut Pak Beng, kalau itu instansi kurban, itu urunan 7 atau berapa orangnya itu Pak? Oh lebih, berarti kan kasusnya sama seperti yang pertama tadi, nilainya hanya sedekah biasa ya, tidak masuk kurban. Itu nek pone wong anu latihan kurban kan gitu, latihan kurban. Tapi dalam hal ini tidak menjadi haram, boleh ya, asal menyembelihnya itu dalam posisi ini. Ning bukan pahala kurban dong, saya sampaikan itu bukan termasuk kurban, hanya sedekah biasa saja ya, nanti nilainya hanya sedekah ya, luar biasa. Di kurban ini kadang-kadang terjadi hal yang demikian ya, kita menjadi bingung, wah ini bakal anak sing non muslim lah. Yang kasus di masjid itu saya sampai Pak, habis kajian itu berhentikan. Bagaimana Pak ini saya memahami hal demikian ini Pak itu kan ya, panjenengan harus sampaikan datang jangan pas hari H ya. Ini Jumat yang lalu saya kajian di sana, monggo jenengan matur datang ke rumah yang bersangkutan itu, ke yang non muslim, sampaikan Bu ini bibi. Nah ternyata ini kejadiannya berlanjut Pak, tidak sampai ngasih kurban terus berhenti ya. Dia keyakinan pokok kulo terserah jenengan Pak, jenengan aja nganggep niku sedekah kulo, pokok kulo kurban. Beliau yang sampaikan ini adalah tuan rumah yang saya maksud itu Kristen Pak. Pokoknya kula anggar kurban, pokoknya kula nderek, sementing masjid boleh toh ya. Nek aturannya kula manut kalih takmir masjid, mau yang menyembelih situ monggo, nah, itu enakan berarti Pak, tidak jadi masalah ya. Ning kedepannya kan harus disampaikan wong jenengan mungkin asalnya ini saya pahami yang agama non muslim tadi itu mungkin dia agamanya asalnya Islam mungkin ya, sehingga puasa ngeten iki ngalahke sing muslim tulen Pak ya. Tanggal 1 Zulhijjah mesti poso, ning pas sholat Id tidak ya. Ning keyakinan kok ada ya, keyakinan ini buktinya ada kok itu. Itu melakukan ibadah demikian sampai bahkan menjalankan puasa juga. Bahkan Ramadan tuh ada beberapa kali tidak 30 hari ning dia meyakini mungkin di hari tanggal piro tuh tetap mereka puasa, wallahu alam. Ini mungkin keyakinan ahlul kitab sebelum datangnya Al-Qur'an, bisa jadi demikian karena kan belum sempurna Pak ya. Sehingga kasus-kasus yang terjadi seperti ini ya, pokok takmir masjid ini ku sing luwes ya. Biasanya kalau nggak siap dihujat,
ora siap disalahke, ora siap dipaido, aja dadi takmir masjid. Pokoke ngono wae. Ya, pokok niku sing jenengan dadi takmir masjid jatahe pahalane gede kok, Pak. Ujiane ya mesti luwih gede timbang liyane, timbang jamaah yang lainnya. Terlebih yang jadi ketua mungkin panitia, ketua panitia kurban, ya siap. Ya, ini sudah capek-capek ini kemarin ya nyari sapi. Ini kejadiannya, Pak. Ada 4 kelompok sapi. Ini podo kalih PIP ini. Ya. Termasuk panitia kurban di situ. Jenengan ternyata ada yang takmir masjid sudah ikut peserta di situ. Nah, kasusnya adalah ya, dari 4 kelompok itu kan berarti masing-masing kan ada 7 kali 4 itu kan. Pun pas. Nah, ternyata panitia kurban itu khilaf, lupa. Dulu 1 bulan yang lalu ada yang daftar urung bayar, tapi dia sudah pokok kalau hamin 7 kalau uangnya siapa jenengan banjirin nggih ya. Ndelalah panitia lali nyatet namanya ini, Pak. Nama yang berkurban lali. Berarti kan ada 4 kelompok lebih 1 orang. Ya, panitia bingung. Kasus ini sampaikan, waduh yo iki aku kepiye iki. Napa sampai panitia itu keluar, Pak. Yang termasuk jadi takmir masjid itu keluar 1, terus beliau dimasukkan situ. Konsekuensinya nanti kalau saya dapat kelompok lain ya saya ikut kelompok lain, kalau enggak saya tak beli kambing, tak belikan. Sampai pengorbanan takmir masjid itu kayak gitu, Pak. Misalnya itu nanti tidak dapat kelompok terus jenengan tidak bijaksana seperti itu, wah iki engko medhot to, Pak. Mungkin orang gelem jamaah menehten masjid mriki. Soalnya napa? Beliau ditawari, Pak, bagaimana kalau beli kambing? Oh enggak, aku urunane meh sapi kok kon tuku kambing. Ya, atau gini, itu di pondok itu kurang 1 diikutkan kelompok. Lah kula warga mriki ya kurbane ya kudu nang kene. Ya, bingung to, Pak, dadi panitia sampai panitia itu keluar 1 ya, masuk. Alhamdulillah ini panitia karena sudah luas, Pak nggih. Kalau terjadi hal seperti itu keluar nanti ikut kurban kelompok di mana itu bisa podo mawon ya, insya Allah sama. Ini kan yang menjadi susah ini kan ngerangkul jamaah ini bicaranya kan nang masjid itu tetap terus ya. Jadi kadang-kadang jamaah itu melune tidak setiap tahun, kadang-kadang kan tahun ini ikut, tahun besok enggak, tahun ini ikut, tahun besok enggak. Nah ini yang membuat ada kekosongan terus dileboni. Ada napa melih niki wong pun cetha kalau 1 bulan yang lalu jamaah ini daftar secara lisan ke panitia, Pak, pokoknya saya atas nama ini saya ikut kurban. Ning uangnya mesul, mungkin bisa dibayarnya saya H-7 baru saya bayar, Pak. Mungkin nek misalnya mau cari sapi nyuwun panjenengan banjili lho, Pak nggih. Panitia kurban ini, Pak, kurang apik apa, Pak? Daftar didaftarke gitu. Tuku sapi kurang kudu nomboki yo an. Ya, dan uangnya kan tidak sedikit, mungkin yang terjadi seperti itu H-7 saya itu juga ngoten, Pak. Nek sing kurang siji ora patek masalah, 3,5 juta hiji duwe lah ngerogoh kantong itu. Kalau sapi 4 urunge sing daftar ki yo rada krasa. Artinya kalau golek ya kita tidak punya tabungan kan ya kudu paling mboten ya, mungkin kalau 25 juta ya harus punya 100 dulu. Ya, mungkin nek banjeli terlalu banyak wah sing puyeng wis mumet ngoten niku. Jenengan teko sapine, sapi koyo ngene ya 20. Lah ngono ki yang bayar ya telat ya eneke, Pak. Ya dipaidoi ya. Padahal yang goleki wae nyun ngapunten wis nomboki nggih to, goleke sapi tekan kene dipaido. Ijik ora marem yo rada gering ngono ya 20. Ya wis to. Dadi pokoke nggon paidon tok, Pak ya. Tapi nggih mboten napa-napa. Ya panjenengan yang sebagai panitia kurban wis pokoke kudu dawa usus wis dirungokke ngono wae. Ya sementing ora nesu, nesune ku nang omah madhep tembok wae. Ya insyaallah ganjaran panjenengan langkung gede, ganjaran pahala panjenengan langkung gede. Soalnya napa ujian 1 sabar wau wis diseneni dipaido ora nesu wis wong apik tenan, Pak. Ning walaupun atine mangkel itu manusiawi. Ning dengan mangkel menahan amarah tadi wis entuk pahala sik. Ya nomor 2 membantu jalan keluarnya orang tadi nyuwun ngapunten sing ora iso mbayar di awal tadi terus bayare ning akhirnya mbanjiri dhisik insyaallah dilipat gandakan. Napa melih terus bar niku ijik melu melonteh gitu kan. Wah, jenengan wis lipat ganda top ya. Si paido ya ora napa niku jenenge dipaeka ijik melu ngapunten aksi di tangannya melecet di sundul sapi barang itu gitu. Resikonya gede, Pak. Engko teko misalnya ada satu kejadian ya patah kaki
sing sahibul kurban 7 mau ada beberapa, wah pokoknya aku ora marem Pak, kula nyuwun panitia kurban iki ganti sapi, coba piye Pak, padahal sapi yang patah kakinya tadi nek dijual ini mungkin tinggal separuh harga. Itu menjadi resiko, tapi mungkin tergantung jamaah yang lain pun mboten napa-napa, mungkin saling mengerti ya, sifat ahsannya saling mengerti antara satu yang lain. Jamaah sahibul kurbannya tidak mau memberatkan panitia, panitia juga mengerti, mohon maaf Pak ini mboten napa-napa niki disembelih mboten napa-napa. Artinya kan podo-podo penake ning nek terjadi sahibul kurbane kaku, pokok kula sampai mriki pengin sapine utuh sikile ndek bentuku ora patah kok niki patah jenengan kudu ganti. Lho kuwi panitia kudu urunan ya gitu. Padi panitia ora dibayar itu dipaidu diseneni yo itu kan kon ganti sapi pisan. Waduh yen bahaya nih ya, jeneng ngapunten. Luar biasa pokoknya. Jadi pengurus masjid niku enake ming wis top wae. Oh iso dadi bertahan sampai 2 tahun 3 tahun niku sejan. Insyaallah panjenengan pahalane langkung ageng ya. Ngadai wong kathah niki. Bila itu ya, ngapunten banyak kurang kata yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil khusus kepada Bapak Ibu donatur Masjid Darul Ilmi, wabil khusus kepada takmir Masjid Darul Ilmi, wabil khusus kepada Bapak Krishna dan keluarga. Ya Allah, semoga Engkau menurunkan, memberikan ridho dan menerima sedekah infaknya yang sudah dikeluarkan ya Allah, serta Allah limpahkan keberkahan pada rizki dan keluarganya ya Allah, dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya ya Allah. Anak keturunannya Allah dijadikan sebagai orang-orang yang soleh-solihah ya Allah. Ya Allah, wabillahi pada keluarga Bapak Krishna, semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan proses terapi Ananda Sangkara sehingga mendapat hasil yang terbaik ya Allah.